Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat keperiodikan unsur. Kalian perhatikan, ini adalah tabel periodik unsur. Tentu kita sudah pernah membahas mengenai tabel periodik unsur. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sifat keperiodikan unsur. Ada beberapa sifat keperiodikan unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, sifat logam, reduktor, dan oksidator. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa sifat keperiodikan unsur. Kita mulai dari yang pertama adalah jari-jari atom. Nah, mengenai jari-jari tentu kalian sudah pernah mendengar mengenai jari-jari pada pelajaran matematika. Nah, pada pelajaran kimia juga kita mengenal istilah jari-jari, yakni jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Nah, kalian sudah mengenal model atom. Misalnya atom diumpamakan seperti bola. Jadi, jarak dari inti, diingat inti atom itu bermuatan positif. Kemudian, kulit terluarnya yang mengandung elektron. Nah, jadi jarak dari inti menuju ke kulit terluar ini atau elektron terluar ini adalah disebut dengan jari-jari atom. Nah, ini adalah jari-jari atom. Nah, bagaimana jari-jari atom dalam sistem periodik unsur? Nah, ini adalah unsur-unsur pada sistem periodik unsur. Kita sudah mengenal istilah golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. Dalam satu golongan, yang mana namanya golongan, yaitu dari atas ke bawah. Nah, kalian perhatikan dalam sistem periodik unsur, dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar, sehingga atom dalam satu golongan semakin besar. Misalnya ini golongan 1, hidrogen dibandingkan dengan natrium, lebih besar natrium karena natrium letaknya di bawah dibandingkan hidrogen. Jadi semakin ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar sehingga atomnya semakin besar. Kemudian dalam satu periode berarti dari kiri ke kanan. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Mengapa demikian? Nah, kalau kalian perhatikan, dalam satu golongan, misalnya ini golongan 1, Ibu ambil contoh, dalam satu golongan, jumlah kulitnya semakin banyak. Untuk nomor atom 11, dia hanya memiliki 3 kulit karena elektronnya didistribusikan pada ketiga kulit. Sedangkan untuk kalium dengan nomor atom 19, dia elektronnya semakin banyak sehingga dia menempati semakin banyak kulit juga. Nah, hal itulah yang menyebabkan dalam satu golongan jari-jarinya semakin besar karena jumlah kulitnya pun semakin banyak. Nah, sedangkan dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, ini misalnya dalam satu periode 4, Ibu ambil contoh. Kalau kalian perhatikan, jumlah kulitnya tetap atau sama, yakni 4 kulit. Tetapi muatannya semakin banyak, elektron pada kulit terluarnya berbeda. Nah, bertambahnya muatan ini menyebabkan elektron akan tertarik lebih kuat ke inti sehingga gaya tariknya kuat menyebabkan jari-jarinya semakin kecil. Jadi hal itu yang menyebabkan dalam satu golongan dia jari-jarinya semakin besar karena terjadinya penambahan kulit. Sedangkan dalam satu periode kulitnya tetap, tetapi jumlah muatannya semakin bertambah. Jadi seperti itu yang menyebabkan jari-jari dalam satu golongan dan dalam satu periode berbeda. Sifat yang kedua adalah sifat elektronegativitas atau keelektronegatifan. Jadi sifat keelektronegatifan adalah kecenderungan dari suatu atom untuk menarik elektron. Jadi ada atom yang bersifat cenderung untuk bisa menarik elektron.
bagaimana dalam sistem periodik? Jadi, nah ini ada nilai-nilai dari keelektronegatifan setiap unsur. Dalam satu golongan, diingat dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga keelektronegatifannya semakin berkurang. Sehingga kalau dalam satu golongan semakin ke bawah, dia cenderung untuk menarik elektronnya berkurang. Kemampuan untuk menarik elektron. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, kecenderungan mereka untuk menarik elektron adalah bertambah. Jadi ini akan mempengaruhi pembentukan ion negatif. Nanti akan kalian pelajari tentang ikatan kimia. Di sana akan ada ion-ion negatif. Jadi semakin ke kanan, nilai keelektronegatifannya semakin besar, sehingga semakin mudah untuk membentuk ion negatif. Kemudian yang ketiga adalah sifat energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Jadi kemampuan dia untuk melepaskan elektron. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin berkurang. Jadi dia berkurang untuk kemampuan melepas satu elektronnya karena dia cenderung untuk menangkap elektron. Sedangkan dari kiri ke kanan atau dalam satu periode, energi ionisasinya semakin bertambah. Jadi dia karena kemampuannya untuk melepas elektronnya sulit, sehingga dia memerlukan energi ionisasi yang besar. Kemudian yang ketiga adalah afinitas elektron, yakni energi yang dilepaskan oleh suatu atom dalam bentuk gas ketika menyerap sebuah elektron untuk membentuk ion negatif. Jadi, semakin besar afinitas elektronnya akan semakin besar juga kecenderungan suatu atom untuk menjadi ion negatif. Bagaimana dalam sistem periodik unsurnya? Nah, dalam satu golongan, kalau dilihat dari atas ke bawah, dia akan semakin kecil afinitas elektronnya, sehingga dia sulit untuk menjadi ion negatif. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya adalah semakin besar, sehingga kemungkinan untuk menjadi ion negatifnya lebih besar dibandingkan dalam satu golongan. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita simpulkan beberapa sifat dari sistem periodik unsur, untuk sifat jari-jari atom, sifat reduktor, sifat kebasaan, sifat logam, dari kiri ke kanan atau dalam satu periode, nah ini artinya dalam satu periode ya, kalau dari kiri ke kanan dia sifatnya semakin berkurang. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat-sifat ini akan bertambah. Sedangkan untuk sifat afinitas elektron, energi ionisasi, keelektronegatifannya, sifat oksidatornya, sifat asamnya, dalam satu golongan dari atas ke bawah dia berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan dia adalah bertambah. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan definisi tadi, ini adalah kesimpulan dari sifat keperiodikan unsur. Nah, ini bisa kalian catat, bisa kalian pahami untuk membantu dalam menjawab soal mengenai sifat keperiodikan unsur. Nah, bagaimana contoh-contoh dari soal dalam sifat keperiodikan unsur? Baik, mari kita coba mengenai contoh soal. Di sini Ibu memiliki contoh soal di mana ada beberapa unsur dengan nomor atomnya masing-masing. Di sini ada 5 buah unsur, yakni natrium dengan nomor atom 11, magnesium dengan nomor atom 12, Al nomor atom 13, Si nomor atom 14, dan P dengan nomor atom 15. Nah, pertanyaannya adalah, urutkanlah dari yang terkecil jari-jari atomnya, keelektronegatifannya, dan sifat logamnya. Jadi ada 3 sifat yang harus kita urutkan dari kelima unsur ini. Penyelesaiannya adalah, nah karena tadi kita sudah tahu untuk kesimpulannya bahwa dalam satu golongan, dalam satu periode, untuk bisa menentukan sifat-sifatnya, berarti unsur-unsur ini kita harus tahu dulu letak dari unsur-unsur ini dalam sistem periodik unsur. Apakah dia berada dalam satu golongan kah atau dalam satu periode? Bagaimana cara menentukan
golongan ataupun periode dari setiap unsur kita sudah pelajari pada video sebelumnya, yakni dengan cara kita konfigurasi. Seperti biasa kita konfigurasikan dulu setiap unsur. Di sini Bu konfigurasi untuk Na dengan nomor atom 11 berarti ada 11 elektron yang kita konfigurasi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bagaimana menentukan golongannya? Ingat, golongan ditentukan dari elektron valensi. Elektron valensi apa? Elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya adalah kulit ketiga. Ingat, angka di depan ini menunjukkan kulitnya. Nah, kulit ketiga ada 1 elektron. Subkulitnya S, berarti dia golongan A. Sehingga dia golongan 1A. Periodenya, periode ditunjukkan oleh jumlah atau kulit terbesar. Kulit terbesarnya adalah kulit ketiga. Sehingga periode 3. Sama dengan Na kita konfigurasi untuk Mg. Mg 12 kita dapatkan dia golongan 2A periode 3. Al dengan nomor atom 13 kita dapatkan dia golongan 3A. Ini ya, dia kulit terakhirnya kulit ketiga, ada subkulit S dan subkulit P sehingga jumlahnya adalah 3. 2 ditambah 1 ada 3 elektron pada kulit ketiga. 3A periode 3. 14 untuk Si adalah golongan 4A dan P15 adalah golongan 5A. Nah, ternyata kalau kita perhatikan kelima unsur ini berada pada periode yang sama tapi pada golongan yang berbeda. Nah, ini kita lihat. Dia berada pada periode yang sama yakni periode ketiga. Nah, sekarang setelah kita sudah tahu golongan dan periodenya, mari kita urutkan. Kita sudah tahu tadi, maka kita urutkan untuk letak dari unsur-unsur ini. Dalam sistem periodik unsur, nah kalau dalam satu periode berarti dia sejajar dari kiri ke kanan. Nah, golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A di sini diketahui. Nah, sehingga urutannya adalah dalam sistem periodik unsur seperti ini. Sebelah kiri ada Na, kemudian diikuti Mg, Al, Si, dan P. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah tahu bahwa dari kiri ke kanan itu dalam satu periode, ini keputusannya untuk jari-jarinya akan berkurang. Sehingga jari-jari yang terkecil, tadi karena dalam satu periode urutannya adalah ini urutannya Na, Mg, Al, Si, dan P. Nah, kalau kita lihat berarti dalam satu periode jari-jari itu dari kiri ke kanan adalah berkurang. Berarti yang paling kecil adalah yang tadi letaknya di sebelah kanan yakni unsur P. Berarti kalau diurutkan dari yang terkecil, P jari-jarinya lebih kecil dibandingkan Si, kemudian Si lebih kecil dibandingkan Al lebih kecil dibandingkan Mg, dan Mg lebih kecil dibandingkan Na. Jadi kalau ditanyakan jari-jari yang terkecil adalah P atau fosfor memiliki jari-jari yang terkecil dibandingkan kelima unsur, sedangkan Na memiliki jari-jari yang terbesar karena Na letaknya adalah di sebelah kiri. Jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Nah, selanjutnya ke elektronegatifannya. Kalau dalam satu periode ke elektronegatifannya dari kiri ke kanan adalah bertambah. Berarti yang paling kanan dia paling besar. Kalau urutan dari yang terkecil berarti karena Na tadi berada di sebelah kiri karena dia golongan 1A, urutannya adalah Na lebih kecil dari Mg, lebih kecil dari Al, lebih kecil dari Si, dan P berarti memiliki keelektronegatifan yang terbesar. Nah, dari jari-jari dengan keelektronegatifan itu dia berbanding terbalik. Karena jari-jari dalam satu periode dari kiri ke kanan dia berkurang, sedangkan keelektronegatifan dari kiri ke kanan dia bertambah. Selanjutnya, sifat logamnya. Nah, untuk sifat logam, kita lihat, nah dia sama dengan jari-jari. Semakin ke kanan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode dia berkurang. Sehingga yang letaknya paling kanan dia paling kecil. Jadi sama dengan jari-jari. Seperti itu untuk contoh soal dalam penentuan sifat keperiodikan dari suatu unsur. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian tentukan
unsur-unsur di sini Ibu berikan 5 buah unsur. Kalian tentukan jari-jari atom yang terbesar, kemudian energi ionisasi yang terkecil, sifat logam yang terlemah, dan afinitas elektron yang terkecil dari kelima unsur berikut. Dikerjakan pada buku catatan atau latihan kalian, dan nah ini silakan dibuat penjelasan dalam bentuk video dan silakan dilampirkan pada Google Classroom. Jadi seperti itulah materi yang kita pelajari pada video kali ini. Jika masih belum paham, silakan dicermati beberapa materi pada buku pegangan kalian, atau silakan ditonton kembali video pembelajaran ini. Sekian yang Ibu sampaikan. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.